Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Saudara, pembahasan kita kali ini akan mengambil tema strategi iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ulama besar pengikut madhab Hambali. Gurunya Ibnu Taimiyah sering disebut sebagai pembaharu dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam menyerang bid'ah, Ibnu Qayyim melanjutkan tradisi gurunya. Tetapi dalam hal tasawuf, Ibnu Qayyim mempunyai pendapat yang unik. Dia menulis pengantar kepada tasawuf hanya dengan menafsirkan ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua terdiri atas 3 jilid tebal dan diberi judul Madarijus Salikin. Salah satu kupasannya yang menarik adalah inventarisasi trik-trik iblis dalam menjebak manusia. Menurut Ibnu Qayyim, setan menjebak manusia secara bertahap. Saudara, setan memperhitungkan jenis manusia yang dihadapinya. Mula-mula ia menggunakan strategi yang paling kasar, jelas dan tegas. Cara ini hanya digunakan untuk orang-orang yang sudah menjadi setan sebelum digoda setan. Bukan weruh saduruning winara, tetapi gendeng saduruning winara. Begitu kira-kira. Strategi pamungkas hanya digunakan dalam menghadapi orang-orang yang saleh. Orang yang kadar imannya sudah sangat tinggi. Karena itu saudara, marilah kita mulai. Kita ikuti bagaimana 7 strategi iblis ini. Yang pertama, iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang untuk menolak agama, eksistensi Tuhan, risalah para rasul, dan kebenaran kitab suci. Agama diajarkan sebagai sebuah keterbelakangan, dan agnotisme dianggap sebagai pertanda kemajuan. Lihatlah. Bukankah bangsa-bangsa yang modern tidak peduli dengan agama? Dengan meninggalkan agama Kristen di barat sana, orang-orang barat melejit dalam sains dan teknologinya. Manusia modern adalah manusia yang rasional, sekular, dan individual. Sedangkan mereka menganggap agama menyebabkan manusia irasional, dogmatis, dan diperbudak. Bahkan Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati. Jadi dengan menyerahkan diri Anda kepada aturan agama, sebetulnya menurut mereka Anda sudah tidak otentik lagi, kata para filosof eksistensialis. Agama hanyalah neurosis universal. Begitu kata Sigmund Freud. Akhirnya, agama tidak lebih dari sekedar candu yang diberikan oleh kaum borjuis yang menindang-bobokkan kaum proletar. Itu kata Karl Marx. Saudara, boleh jadi yang diragukan adalah kerasulan. Ada seseorang mahasiswa, dia cerdas di sebuah perguruan tinggi, di sebuah kota, menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi melakukan sholat. Dia mengatakan, soalnya saya ingin beragama menurut cara saya sendiri. Mengapa saya harus diatur oleh Nabi Muhammad SAW? Begitu kira-kira dia berpendapat. Orang ini tidak yakin perlunya ada seorang utusan Allah. Dengan bangga ia menunjukkan Newton saja sebagai contohnya. Newton sembahyang di gereja ketika orang-orang meninggalkan gereja. Dia ingin beragama tanpa harus diatur oleh doktrin-doktrin gereja. Itu yang menjadi jebakan pertama dari iblis laknatullah alaih. Dikufurkan sekufur-kufurnya dengan sangat jelas dan tegas. Yang kedua, jika jebakan pertama ini gagal, iblis kemudian merancang jebakan yang kedua. Anda tetap beragama, meyakini kerasulan, tetapi kita ditawari bid'ah. Dalam definisi Ibnu Qayyim, bid'ah adalah segala hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal ibadah maupun di luar ibadah. Nabi mengajarkan sikap saling menghormati ketika terjadi saling
silang pendapat. Ini sunnah. Ketika Anda memutlakkan pendapat Anda dan mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan Anda, ini bid'ah. Termasuk bid'ah adalah memperbudak istri misalnya. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidmat kepada istri-istrinya. Contoh yang lain, lancung dalam berbisnis. Karena Nabi juga mengajarkan kepada kita sifat amanah. Juga malas mencari ilmu. Karena Nabi juga memuji orang yang mencari ilmu. Karena itu saudara, kalau kemudian kita berhasil menolak semua bid'ah itu, iblis akan menjebak Anda dengan jebakan yang ketiga, yaitu lewat dosa-dosa besar. Al-kabair. Anda ditawari zina, korupsi, merampas hak orang lain, atau durhaka kepada orang tua. Iblis akan menyebut zina sebagai sistem pergaulan masa kini, korupsi sebagai keterampilan mengatur angka, merampok sebagai membantu rakyat kecil, dan durhaka kepada orang tua sebagai niat baik seorang anak. Biasanya dosa-dosa besar itu diajarkan secara berangsur-angsur juga. Karena itu Al-Quran tidak hanya melarang zina, tapi juga bahkan melarang mendekati zina. Anda mula-mula disuguhi kenyamanan berdua misalnya, dengan bukan muhrim. Kemudian sentuhan-sentuhan kecil, lalu mencari tempat sepi, dan seterusnya, dan seterusnya. Korupsi misalnya, akan dimulai dengan komisi, upeti, sampai pada pemalsuan anggaran. Saudara, katakanlah Anda tidak mau melakukan dosa besar. Kemudian, iblis tetap akan datang kepada Anda dengan jebakan yang keempat, menawarkan dosa-dosa kecil. Dengan halus ia berkata, berbuat dosa itu manusiawi. Malaikat tidak pernah berdosa, tapi Anda bisa berdosa. Lagi pula, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Allah mengampuni dosa-dosa kecil selama Anda meninggalkan dosa-dosa besar. Yang dilupakan oleh iblis dan orang-orang yang rawan iblis adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jangan remehkan dosa, karena dosa-dosa kecil akan menjadi besar jika orang menghimpunnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan saudara, kalau ternyata jebakan ini juga bisa kita lewati, jebakan kelima didesain oleh iblis supaya Anda bisa terus mengikuti langkah iblis, yaitu dengan menyibukkan Anda untuk melakukan hal-hal yang mubah, sehingga Anda melalaikan berbagai kewajiban Anda. Misalnya, senam pagi itu mubah, boleh-boleh saja. Tetapi jika senam pagi menyebabkan Anda tidak melayani masyarakat, padahal itu tugas Anda masuk dalam jebakan iblis. Misalnya, Anda sebagai seorang pegawai negeri, maka Anda jatuh pada jebakan iblis. Begitu pula ibu-ibu yang aktif di luar, sehingga rumah tangganya terlantar. Atau mahasiswa yang asyik main catur, main game, sehingga lupa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Dia masuk dalam jebakan iblis. Tapi berikutnya saudara, jebakan yang keenam ini lebih canggih lagi. Iblis menawarkan kepada Anda dengan ibadah-ibadah yang utama, tetapi melalaikan Anda dari hal-hal yang lebih utama. Kedengarannya sulit. Berzikir itu utama. Jika Anda berzikir, sibuk berzikir, membersihkan diri atau tafakur di sudut rumah Anda, lalu Anda mengabaikan masalah-masalah sosial, maka Anda melupakan hal yang lebih utama. Zikir itu utama, tetapi masalah-masalah sosial lebih utama lagi. Maka kita jatuh pada jebakan keenam dari iblis ini. Ketika kita meributkan perbedaan kecil dalam ibadah, melupakan kualitas ekonomi kita. Jika kita mengeraskan talqin kita dan melupakan orang yang terganggu,
maka kita masuk dalam jebakan keenam dari iblis ini. Lalu kalau kita bisa terbebas dari jebakan yang keenam ini, saudara, jebakan iblis yang ketujuh adalah jebakan yang paling canggih. Khusus untuk orang-orang takwa. Iblis akan mengerahkan bala tentaranya, jin dan manusia untuk menyakitinya. Orang soleh itu akan difitnah, dicaci maki, diganggu dengan lisan atau tindakan. Kebenaran ajarannya akan disebut sebagai dusta. Kebersihan dirinya akan dianggap skandal dan nasihatnya akan diperlakukan sebagai tindakan subversif atau meresahkan masyarakat. Saudara, Ibnu Qayyim benar. Ia mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.